Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabah anil hasanati was sayyiat. Allahumma ij'al jam'atana hadha jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal muqarrabin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin wa tawaffana mu'minin wa adkhilna jannatakan na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ikum bitahatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Al-Adalah, Markas Dakwah Partai Keadilan Sejahtera, rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari dalam kesempatan baik ini kita kembali lagi memurnikan niat dan motivasi hidup kita. Semuanya, segalanya karena Allah, untuk Allah, dan kita lakukan dengan cara-cara Allah. Yang semogalah dengan itu semuanya, seluruh aktivitas hidup kita, dari kita bangun tidur hingga kita akan tidur kembali, hal-hal yang berkaitan dengan urusan personal, urusan interpersonal, urusan tugas dan amanah, semuanya itu terhitung dan dihitung oleh Allah SWT sebagai amalan makbulan indahu, yang insya Allah nanti pada saat kita berdiri di hadapan Allah di yaumin azim, yauma yakumun nasu li rabbil alamin, itu semuanya akan menjadi faktor dan kunci sukses ketika kita menghadapi kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ada satu kemampuan yang Allah berikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemampuan ini tidak diberikannya kepada kita selaku umatnya. Kemampuan apakah itu? Itu adalah kemampuan yang disebut dengan as-sima'u, sima'u al-mu'adzibina fi kuburihim, yakni Allah memberikan kemampuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara-suara orang yang sedang diazab di dalam kubur-kubur mereka. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah itu ada penjelasan, dan ini dikutip oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, seorang guru besar ilmu hukum di Universitas Yordania, dalam kitabnya Al-Qiyamah As-Sughra. Jadi di situ ada penjelasan bahwa dalam satu kesempatan Rasulullah SAW melakukan kunker, anggota dewan kunker apa ya? Ya, turba kalau pejabat ya. Dan targetnya adalah perkampungan Bani Najjar yang ada di luar kota Madinah. Berangkatlah Rasulullah SAW ke sana ditemani oleh beberapa orang sahabat naik keledainya. Ketika rombongan ini tiba di perbatasan kampung tersebut, di sebuah kebun kurma, unta yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW tiba-tiba kaget dan lari. Para sahabat sigap kemudian mengejar keledai itu dan menangkannya hingga Rasulullah SAW nggak jadi jatuh. Lah rupa-rupanya keledai ini kaget karena
pada saat jalan itu ada 2 atau 3 kuburan di hadapannya. Rasulullah SAW turun, kemudian mendatangi orang yang sudah menyambutnya di sana, kemudian bertanya kepada mereka, man ya'rifu hadil akbar? Siapa di antara kalian yang tahu penghuni kuburan ini? Ada yang jawab, ana, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kembali, mata matu haula, kapan tuh mereka pada matinya? Orang itu menjawab, hum matu fil isyraq, mereka mati masih dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ini, maka Rasulullah SAW pun bersabda, kata beliau, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha wa illa alla tudafinu wa la da'tullaha yasmi'ukum alladhi asma'u min aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh umat ini akan benar-benar diuji di dalam kubur-kuburnya. Kalaulah aku tidak khawatir kalian akan takut, ya aku tidak akan menguburkan ini, dan aku akan memperdengarkan kalian apa-apa yang sekarang aku sedang mendengarkannya. Jadi Rasulullah SAW sedang dengerin tuh, ada beberapa kuburan isi 6 orang, ya mereka sedang diazab tuh di dalam kuburnya. Alhamdulillah. Saya mau tanya nih, ini antum kalau dikasih kemampuan itu mau nggak? Ya, mau kagak kalau dikasih kemampuan ini? Ya, benar. Saya juga nggak mau kalau dikasih. Kenapa? Mengerikan. Karena bisa jadi begitu kita lewat di depan kuburan, kita akan mendengar suara-suara orang yang histeris, kesakitan, teriak-teriak, bisa jadi. Ya, dan itu mengganggu stabilitas kehidupan kita. Mengganggu kita bisa jadi untuk mencapai kemenangan 2024. Bahaya ini. Ya. Makanya hal itu aja diberikan kepada Nabi, enggak kepada kita. Lah dia kagak percaya mari kiamat gimana sih? Kamu dikasih mati aja sekalian. Alhamdulillah kita nggak punya kemampuan itu. Nah, kenapa itu dikasih aja kepada Nabi, tidak kepada kita? Karena Nabi SAW ini mengajarkan kepada kita anil hayati ba'dal maut, yakni tentang kehidupan setelah mati. Ini saya lihat udah mulai ada yang mau mati nih. Ya, udah nunduk-nunduk, ini bahaya ini. Ya. Emang kalau habis sholat zuhur enaknya ngapain kita? Pak Haji Sus, kaifa halukum? Antum tambah muda aja nih. Sedang tua. Masya Allah, ya. Jadi kita nggak mau dikasih kemampuan itu karena dia mengganggu. Ya, karena itu kemampuan ini hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka ta'liman li ummati anil hayati ba'dal maut. Dalam kerangka mengajarkan umatnya tentang kehidupan setelah mati. Nah, kok diajarin? Iya, karena manusia banyak lupa nih urusan-urusan begini. Kita kalau lagi makan-makan enak ya di Al Jazeera, ingat mati kagak? Kagak. Ingatnya apa ya? Nambah ingatnya. Ingatnya nambah. Kagak ingat mati. Masa lagi makan enak ingat mati, kok gak jadi makan ya kan? Bahaya. Ya, jadi manusia banyak lalai dalam masalah ini. Karena itulah diajarin. Ya, diajarin. Diingatkan. Padahal bicara mati itu kan kita tiap hari pada mati, betul gak? Semalam mati gak nih kita nih? Mati. Makanya doa mau tidur berkaitan dengan hidup dan mati. Doa mau tidur gimana bacaannya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Salah ya? Ya. Lah kan itu udah begitu kenyang terus kan? Nah, udah baru baca doanya dah. Ya semalam kita mati, bangun tidur ya, tapi kebanyakan kita ya'lamuna ma zahirul hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Tapi banyaknya orang yang kalau udah urusan dunia detail, canggih, cakep, expert, jago.
ya, ahli. Wahum anil akhirati ghafilun. Cuma sayangnya kalau udah bicara akhirat, ghafil. Ghafil artinya apa? Lalai. Orang kalau main gaple asyik gak? Gaple itu dari gofala ya, gaplean. Asyik tuh bisa berjam-jam. Terus Syamsul Hilal dulu pernah jadi juara RT itu. Ya, betul nggak? Dulu, sekarang udah nggak. Ya. Baik, jadi inilah yang Rasul ingatkan kepada kita. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqi tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemana aja kita lari, kita akan ditemui oleh kematian. Nah, cuman masalahnya kan gini nih, ini banyak orang, Ustaz, kalau tema ceramah jangan yang klasik-klasik, kenapa? Matian bikin kita takut aja, betul nggak? Banyak anak muda begitu, apalagi nih saya mau jadi caleg nih, saya mau masuk dulu ya kan. Masa mati, bicaranya awal-awal gimana ini? Ya repot kalau begitu dong. Ya ini bukan masalah klasik nggak klasik, tapi kita harus berpikir terbalik ya. Ketika kita bicara kematian tuh banyak orang berpikir kontraproduktif. Banyak orang bicara ya nggak ada apa namanya effort. Tapi sebetulnya terbalik. Coba kalau kita simak tentang hadis Al-Kayyis ya. Kita udah paham tuh hadis Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dana itu artinya dekat. Dana itu artinya dikuasai. Jadi orang yang dekat terhadap dirinya sendiri dan dia mampu menguasai dirinya sendiri dan dia mengontrol dirinya sendiri dan dia paham bahwa setelah ini ada kehidupan lain yang disebut hayatu ba'dal maut, maka dia amila lima ba'dal maut, akan keluar dari dirinya segala berbagai kebaikan yang produktif. Jadi maksimal. Nah itu logikanya begitu. Jangan dibalik. Ini klasik Ustaz ya. Norak ini mati mulu. Saya kan masih muda, belum kawin 2 kali ya. Repot kalau. Jadi harus berpikir begitu. Baiklah, jadi inilah Rasulullah SAW memiliki kemampuan itu dan kita tidak diberikan. Hikmahnya adalah agar Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang kehidupan setelah mati. Pertanyaannya, kita mati apa enggak ya? Hah? Ada yang merasa kagak mati di sini? Ya Fir'aun aja mati. Fir'aun tuh hebat loh, ya. Otoritasnya kagak ada yang berani ya dikutak-kutik. Ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang tinggi, kagak ada satu orang pun yang berani. Ente bukan Tuhan, taubat kagak ada. Ya, wala ormas, wala parpol, wala tokoh masyarakat, wala alim ulama habaib, ya tokoh-tokoh nasionalnya kagak ada yang berani. Ya, iblis denger. Wah, iblis ngomong hebat nih Fir'aun nih. Diketok lah istana. Tok. Siapa? Iblis. Wah, Fir'aun kaget. Bukakan pintunya. Iblis, mau ngapain nanti kemari Iblis? Ya, enggak kok Saya cuma ingin ngomong aja. Salut ente. Aneh salut sama ente. Aneh saja yang kagak pernah yang berhadapan dengan Allah, pernah mencicipi surganya Allah. Sekali-sekali aneh kagak berani ngomong aneh Tuhan. Ente hebat hebat ente Rupa-rupanya agak sadar tuh Fir'aun. Dia mau tobat. Oh itu saya tobat nih, kata Iblis. Jangan tanggung. Kenapa rakyat kamu ntar demo lagi nggak punya Tuhan? Ya dia mati juga. Ketika dia keluar dari istananya dengan sekian kekuatan bala tentaranya mengejar Nabi Musa. Ya, saya pernah dapat informasi katanya jumlah tentaranya Fir'aun itu sampai 1 juta personil aktif. Oh banyak ya. TNI kita berapa? Sampai 400 ya, paling banyak siapa? Kok bisa begitu? Bisa jadi karena peradaban itu garisnya tidak linier. Bisa jadi garisnya begini, dulu mungkin bisa udah hebat orang-orang, udah banyak. 1 juta personil kejar Nabi Musa dan bala tentaranya. Ketika sudah berada di tepi Laut Merah, pengikut Nabi Musa yang masih belum ma'rifatullah haqqan atau katanya Musa, kita ketangkep nih. Tapi kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi saya hadir. Terjadilah apa yang terjadi. Ya, Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya, keluar. Ya, menyeberangi Laut Merah, Fir'aun di tengah-tengah, Allah tutup lagi, ya mati dia.
Begitu menjelang mati dia ngomong al-an, ya, ini apa aslam tu ilahi Musa wa Harun. Aku baru deh beriman pada Tuhan Musa dan Harun. Tapi Allah katakan al-an ya Fir'aun. Kok baru sekarang? Waqad kunta asaita min qabl wa kunta minal mufsidin. Ya. Sebelum ini kemana aja ente? Ente suka melakukan kemaksiatan, mungkaran. Wa kunta minal mufsidin, termasuk orang yang melakukan kerusakan. Al-an baru sekarang. Itulah manusia begitu. Udah menjelang akhir aja ya, baru deh tobatan nasuha. Waktu berjaya kagak ingat kagak ingat Allah. Saya beberapa kali ketemu dengan para purnawirawan angkatan laut. Wah, semangat Pak, lebih semangat dari kita. Tampilan juga lebih semangat, jenggotnya panjang, celananya cungkang, bajunya Pakistani, topinya haji, jidatnya itu. Semangat Pak, kita berjuang. Macam-macam ini ngomong. Dalam hati saya dulu waktu masih aktif begini kagak ya. Tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Ya insyaallah husnul khatimah. Al-baqiyatus sholihat insyaallah. Ya, Firaun mati. Kita mati. Nah, karena itulah saya pikir dengan usia yang rata-rata di bawah 20 tahun nih semuanya. Ya. Pak Haji Suswono berapa Pak Haji? 67 ada nggak? Jangan digede-gedein dong Ustaz. Ini urusan begitu repot. Aneh kan masih mau atur lagi. Roh kan masih muda terus. Arruh la tajus ya. Roh itu tidak la tasyuh, la arruh la tasyuh. Al jasadu tasyuh. Jadi ruh enggak tua. Yang tua biasa, fisik ya. Tapi kalau main bola jadi kagak bisa juga ya. Ya umur-umur segini ya udahlah berkurang lah paling sebulan sekali, Anda tahu. Ya. Jadi dia harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ada satu dari 7 yang dijelaskan oleh bukunya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar itu, ya, hal-hal yang bisa menyebabkan siksa kubur. Salah satunya ada al-gulul. Apa itu al-gulul? Kalau orang Betawi bilang ngembat banda negara. Al-gulul, nimpe barang orang kalau orang Betawi bilang mah, bukan haknya. Itu ada hadisnya, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada seorang budak namanya Mikdam. Dan kesempatan membuka benteng Khaybar ya. Benteng Khaybar kan luar biasa itu ya. Pintunya aja nggak kuat dijebol oleh orang kuat-kuat. Kecuali datang Ali bin Abi Thalib, di sekali dorong jebol, itu kuat banget Ali bin Abi. Banyak banget itu harta banda. Nah, Mikdam ini ngelihat satu selimut yang bagus punya orang Yahudi. Ya, maka diumpetin. Mekanisme pembagian ghanimah kan udah jelas. Dikumpulin di Nabi. Berdasarkan surat Al-Anfal ayat 41 inama ghanimtum ya dan lain itu ya dalam ayat tersebut itu baru dibagi-bagi. Mikdam enggak. Ketekin. Begitu dia mau melayani Nabi, membenerin pelanaknya ya, ontanya Nabi, jatuh itu. Enggak, pada saat itu ada panah. Ada panah, Mikdam kena panah. Mati. Ya, pas mati jatuh itu yang dia umpetin bandaknya. Maka orang-orang begitu tahu Mikdam ini kena panah nyasar, ngomong, Masya Allah, ini bagus ini matinya ini. Syahid, insya Allah. Tapi begitu Rasulullah SAW tahu ada banda selipan itu, maka Rasulullah kan tidak, sekali-kali tidak. Ini selimut yang dia ambil dari ghanimah pampasan perang Khaybar, ini akan menjadi api di dalam kuburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka datanglah orang berbondong-bondong ngembaliin banda-banda yang dikutilnya. Ada yang ngembaliin tali sepatu, ada yang ngembaliin panah dan sebagainya. Kata Nabi setiap benda itu dikembalikan, ini api dalam kubur, ini api dan kubur. Itulah sahabat ya. Kalau Nabi udah kasih tahu jihad, langsung tuh ya action. Nah kalau kita gimana kira-kira? Ya kayak ada udah bibirnya jontor-jontor masih juga belum jalan itu. Bisa capek. Nakib udah ngomong begitu tetap aja. Itulah bedanya generasi kita dengan generasi sahabat. Makanya tuh reformasi tahun 98 sekarang is dead.
kemana? Bahkan makin parah. Kenapa? Karena roh spirit ini, pemahaman al-hayat coba dalam maut, ya itu sangat lemah. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada hari akhir, tapi action plan-nya gimana dalam masalah ini? Penghayatan kita. Padahal hari-hariannya kita menghadapi maut. Tidur mati. Ya, makanya dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar itu kan Allah mengatakan, Allah memegang jiwa orang yang ya sedang tidur. Ketika dia bangun dilepas lagi, tapi bagi orang yang Allah tetapkan kematiannya atasnya, Allah tahan itu jiwa. Makanya ntar malam kita mesti wanti-wanti nih, besok bangun apa kagak nih gua nih. Ya. Rutinitasnya bangun, tapi bisa jadi nggak besok jadi nggak bangun. Terus surah Az-Zumar ayat 41, cek sana. Kayaknya doanya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Dan alhamdulillah, tuh ruh kita kagak ketukar dengan ruh orang lain, betul nggak? Coba kalau Bang Alwan ruhnya ketukar dengan siapa gitu ya, bokir misalnya, kok repot juga. Atau istri kita ketukar dengan Allah, tidak, luar biasa, Allah subhanallah. Ya. Nah, jadi ini kita lihat bahwa kita akan menghadapi. Karenanya kita harus hati-hati. Terutama ya setiap kita lah punya amanah, punya tanggung jawab. Jangan sampai kecengklak lah gitu ya gara-gara urusan dunia. Ya, kan motif kita berkumpul di sini berdakwah dan sebagainya apa? Li'ilai kalimatillah. Kalau dapat yang begituan itu ibaratnya ya dulu kan kita dapat tuh taujih. Ya. Kalau dapat belut ambil belutnya, tapi jangan berubah nyari belut, rusak itu empang. Ingat kagak tuh? Pasti ingat nih. Ini kan wajahnya pada tua-tua ini. Ya, yang muda-muda mungkin kagak tahu kali ya. Belutnya udah nggak ada, Ustaz. Hah? Belutnya udah nggak ada. Sabaran. Ya. Jangan sampai nih kita udah jago, udah hebat, udah punya positioning, udah kaya, tapi berubah motif kita. Rugi kita. Di Al-Quran Allah menyuruh Nabi, orang yang model begini mesti kita berpaling darinya. Fa'arid aman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatid dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Ya Muhammad, berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia saja. Itulah sejauh-jauh ilmu pengetahuan. Jadi hebat, expert, apa aja jago dia. Ya, ilmu teknik kayak, ilmu bisnis kayak, ilmu politik kayak, sosok hebat. Tapi intinya itu cuma dunia. Makanya disebut dengan mablak. Jadi lu sejago-jagonya, lu ya urusannya dunianya. Ujungnya hepeng. Bukan kagak boleh ya? Boleh. Ya, boleh. Tapi itu wasilah. Kita bikin organisasi ini wasilah kan? Kita berjamaah wasilah, kita bikin partai wasilah. Ya, kita punya gedung MD wasilah, punya mobil wasilah. Jangan sampai wasilah menjadi itu tujuan. Kalau itu udah berubah. Artinya kita mengubah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menukar dengan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina ila akhiril ayat. Ya. Ini Ustadz Ade ngomong begini kenapa ya? Masukkan setan apa ini? Ya, jangan-jangan Ustadz Ade memang dari dulu miskin mulu, gak kaya-kaya, jadi gak pernah nyobain hidup kaya. Ya, jebakannya di situ. Ya, hal-hal yang bisa membuat kita friksi itu masalah dunia. Hadisnya kan ada. Nabi bukan takut kita miskin, tapi Nabi takutnya kita kaya. Nah, karena itulah ya satu hal agar supaya kita tetap bisa solid, kita tidak tetap berada pada tujuan, ya. Kita ingat masalah ini, ya, bahwa tujuan kita adalah mencari mardhat Allah. Jadi kalau kita lihat, kita harus punya obsesi tinggi, al-himmah al-ulya. Apa itu al-himmah al-ulya? Obsesi tinggi. Obsesi tinggi itu gini. Kita punya mobil,
mobil mewah. Nyaman nggak tuh naik mobil mewah? Ya. Apa sekarang? Rolls Royce Cullinan ya, 15 M tuh harganya. Enak, nyaman. Sekarang manusia bisa bikin itu yang namanya performance, bisa bikin yang namanya tingkat kenyamanan tinggi. Ya, kira-kira Allah bisa nggak? Jadi ini himmah aliyah, ini harus kita latih. Jadi setiap melihat berbagai fenomena kita tarik sampai ke akhirat sana. Makanya kenapa sih ketika kita mau makan doanya begitu? Apa doa mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kok tiba-tiba waqina adzabannar? Kan kita lagi lapar, makan aja harusnya ya. Kok tiba-tiba waqina adzabannar? Kenapa? Ya. Kenapa waqina adzabannar? Kan harusnya makan aja, orang lapar kan. Apa urusannya waqina adzabannar? Begini. Anda sekarang bisa memilih makan. Kalau Anda punya duit, Anda bisa memilih makan apa dan di mana. Ya, kalau Anda punya kekuasaan hebat, Anda bisa memilih siapa yang Anda makan. Tapi kalau Anda miskin, kira-kira makan nggak ya? Ya. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang bebas memilih makan apa, makan siapa, makan di mana. Tapi kalau di akhirat, wal iazubillahi min dzalik, kalau seseorang itu akhirnya masuk neraka jahanam, apakah dia bisa memilih makanan yang hendak dia makan? Tidak. Pada satu hari Abdullah bin Umar dan beberapa orang sahabat tersesat di padang pasir. Dan mereka berjalan, airnya habis. Mereka sudah sangat kehausan. Tiba-tiba kejauhan mereka melihat satu oase. Mereka pun menghampirinya, ya, sahabat-sahabat yang lain begitu tiba di pinggiran oase, langsung itu dengan lahap minum, basahin ya air, wajah minum dan sebagainya, tangan baju. Tapi tidak demikian dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berjalan menghampiri tepian oase itu perlahan, kemudian dia letakkan dengkulnya di pinggiran oase tersebut, kemudian dia ambil di kedua belah air itu dengan kedua belah telapak tangannya, kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Sahabat-sahabatnya bingung, ya akhi, minum sudah, kita udah hampir ya mati di dehidrasi, kehausan, kenapa tiba-tiba engkau kok nangis lihat air begini? Apa yang dia katakan? Sebentar, saya sekarang sedang meresapi satu ayat di dalam surat Al-A'raf. Ayat itu berbunyi, wa nada ashabun nari wa ashabul jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innama harramallahu 'alal kafirin. Nah, ini saya sedang meresapi ayat ini. Ayat itu berbunyi, berserulah penghuni-penghuni neraka kepada penghuni-penghuni surga. Hai penghuni surga, tolong dong, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Tolong, kami kasih dong air atau apa-apa dari rezeki yang Allah telah berikan kepada kalian. Apa jawab penghuni surga? Innama harramallahu 'alal kafirin. Sungguhnya hal itu sekarang diharamkan buat kalian. Ya. Nah, kita ini kalau udah berumur gini masih makan apa aja, apa sudah mulai pantangan ini ya? Ustadz Iman Nugraha udah mulai pantangan belum Ustadz? Udah ya. Ustadz Baran. Iya. Ya, kolesterol. Sekarang berani makan sate, ya. Siapa yang dicondet tuh yang dulu terkenal tuh? Pak Sus, kita sering ya? Abu Salim, terus makan duren, setelah itu duren apa namanya? Duren montong atau duren yang apa tuh yang dari Malaysia itu ya? Musangking, ya. Berani enggak kira-kira? Berani. Masalahnya Anda apa enggak sekarang ya? Gratis. Insya Allah masih berani joplak saya itu. Karena ini obat, masa ini berani obat.
Nah, alhamdulillah nikmati saja. Saya makin tua ini harusnya nggak usah begitu, makan aja apa yang ada. Restorannya jangan dimakan. Ya, jadi ya kita terhalang. Kadang-kadang nikmat Allah yang halalan thayyiban banyak ini, ya yang halal ini kita terlarang oleh siapa? Oleh diri kita sendiri, oleh penyakit kita. Aduh, rasanya nggak enak ya mau makan ini. Coba bayangkanlah, wal yazubillahi min dzalik. Tatkala orang-orang kafir itu berada dalam neraka, kemudian dia kehausan, kelaparan, minta rezeki kepada penghuni surga, tapi penghuni surga mengharamkannya. Innama huwa haramallahu 'alal kafirin. Nah, itulah kita harus punya obsesi yang tinggi. Apa obsesi yang tinggi? Yakni kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lilladzi ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala surga dan tambahannya. Dalam surat Yunus ayat 30 apa ya? 29. Para sahabat ketika dibacakan ayat ini bingung, ya Rasulullah SAW, bukankah surga itu sudah al-muntahan ni'am, ujung dari semua kenikmatan, kok masih ada tambahannya? Wa mal ziyadatu ya Rasulullah, itu tambahannya apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan az-ziyadatu yatullah azza wa jalla, tambahannya itu adalah melihat Allah SWT. Masya Allah, kita punya iman, kita yakin Allah ada, kita bahkan sekarang berada di jalan dakwah dan bercita-cita syahid di jalan Allah. Ya, tidak pernah secuil pun kita bercita-cita mati sangit. Kita ingin bercita-cita mati syahid. Cuman ini doa ribu itu masih hafal kagak ya? Asalnya upat jarang baca doa ribu itu. Bacanya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak apa-apa, itu juga sunnah. Doa ribu itu dibacain dong. Ya. Dan mentang-mentang ada upah, ya, gantiin usroh. Kemudian itu dua, jangan, nama sih nggak apa-apa dari apa, tapi kontennya jangan berubah. Ya, insya Allah kita masih hafal ya tuh. Ya kita ingin mati syahid. Ya maka itulah obsesi mulia, obsesi tinggi kita. Terakhir saya tidak menyampaikan apa sih rahasianya Umar bin Abdul Aziz itu begitu hebat, 2 tahun masa kekuasaannya, ya itu berhasil tidak membuatkan satu orang yang miskin. Bahkan muncullah yang disebut dengan clean government and good government, pemerintahan yang bersih bahkan pemerintahan yang baik. Buktinya apa? APBN, nah, kalau sekarang APBN, dulu namanya Baitul Mal, surplus. Kalau kita kan APBN, ya tulis dulu ya, duitnya mana? Belum ada. Naikin pajak, BBM, beras. Nah, itu nanti insya Allah dirubah oleh kita, kader-kader PKS yang insya Allah besok menang. Amin. Allahu Akbar. Ya, rubah tuh. Surplus. Surplus itu APBN. Ya. Rahasianya pertama ketika Umar bin Abdul Aziz memerintah, dia ganti itu staf-staf pembantunya dengan orang yang bersih, yang muda, ya, yang tidak terlibat dalam dunia usaha dan bukan pedagang. Karena kalau pedagang jabat repot juga ya. Kemudian dilarangnya lah para pembantu stafnya itu, kabinetnya itu menerima gratifikasi. Ada yang protes, ya Khalifah Amirul Mukminin, itu Nabi juga terima itu hadiah. Ya Nabi terima hadiah, kan Nabi kan boleh. Tapi kalau Anda menerima hadiah karena Anda berada pada posisi tertentu dari jabatan, dan dia juga melakukan pengawasan melekat. Jadi diumumkan ke seluruh negeri untuk bikin ya awasi, watching itu pejabat-pejabatnya. Kalau ada teman segera lapor. Tidak ada ya prosedur langsung. Kalau laporan itu benar dikasih hadiah. Dan terakhir Umar menggaji para staf pembantunya itu senilai sebulannya 300 dinar uang emas. 1 dinar 4,5 gram emas kali 1 juta kali 300 itu 1,2 M sebulan. Sementara Umar menggaji dirinya sendiri tidak lebih dari 7 dinar. Ketika ditanya, kenapa engkau menggaji para pembantu-pembantu engkau itu besar banget? Iya, supaya mereka jadi orang kaya dan tidak berkhianat dalam menjalankan tugas. Hebat. Maka itulah muncul. Ketika Baitul Mal itu surplus, dicarilah para mustahik ke seluruh negeri.
sampai pekerja-pekerjanya itu amil zakat, ya, bukan amil yang alimah ya, ini amil zakat. Ya, itu nyari sampai ke pelosok jazirah Afrika itu di ujung-ujung. Nggak ada yang mustahil. Dikembalikan lagi itu ke Baitul Mal. Maka khalifah ini pun bikin istihad. Ini tetap kan harus dikeluarin hakul fuqara wal masakin seperlimanya. Maka dia bikin umuman kepada para warga negara yang punya utang, ya harap lapor ke Baitul Mal, nanti negara yang bayarin tuh utang-utangnya. Waduh, hebat. Negara bayarin utang warganya. Kalau kita sekarang jelas kita yang bayar. Yang ngemplang siapa? Ya, reformasi udah mati ya. Rupanya masih tersisa tuh. Masih ada sisanya. Maka beliau pun buat istihad baru. Apa istihadnya? Kepada para anak muda yang belum menikah dan akan segera menikah, harap lapor ke Baitul Mal. Negara yang bayarin tuh biaya pernikahannya, Masya Allah ya. Sekarang gimana? Negara kita ngurusin siapa yang mau nikah apa kagak? Ngurusin di KUA doang, tapi harus bayar. Bayar berapa sih di KUA sekarang ya? Kemarin yang baru nikah lagi siapa ya kemarin? Nggak ada ya? Hah? Ya amin. Anak nggak enak sama Ustadz Susuwono. Tuh luar biasa sampai begitu. Nah sekarang apa kuncinya? Kuncinya adalah tatkala beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, dia tuh udah bosan jadi orang kaya. Sebelum dia zuhud ya, itu dia menjadi trendsetter di zamannya. Ya, dia trendsetter model pakaian, trendsetter ya tampilan-tampilan kalangan ya sosialita gitu dah kira-kira kalau perempuan ya. Ya, kalau dia mau datang ke satu pertemuan itu wanginya udah kecium duluan tuh, orangnya belum datang. Ya, wangi, kalau kita datang wanginya bawa keringat naik motor. Kalau cincinnya jatuh, ting, cincinnya wanginya beda lagi. Mahal tuh cincinnya. Ya, dan dia nggak mau ambil, dia kasih orang yang ambil. Jadi di trendsetter. Dan dia dulu pernah jatuh cinta dengan seorang budak istrinya, tapi nggak dikasih sama istrinya. Nah, ketika dia menjadi khalifah zuhud. Zuhud, kemudian kalau malam tahajud, kalau siang saum melayani umat, ya sampai kurus. Jadi pada satu malam sang istrinya ini kasihan terhadap suaminya. Maka dia pun memerintahkan budaknya itu untuk berdandan cantik, cakep dan datangi kamar suaminya. Udah, ya karena diperintahkan oleh Tuhan, diketok lah kamar Umar bin Abdul Aziz. Tadi habis sholat tahajud, ketok-tok, siapa? Saya disebutlah namanya. Mau ngapain kau kemari? Saya disuruh diperintahkan oleh istri Tuhan untuk mendatangi Tuhan. Apa kata beliau? Qad mado ma mado la sabila ila rujuk. Berlalulah apa yang sudah berlalu, tidak ada jalan kembali. Artinya kisah cinta itu sudah selesai. Ya. Tapi budak ini rupanya juga cinta kepada beliau. Dia kata, kalau gitu di manakah cinta Tuhan yang lalu? Ya, simpan saja untuk kita bertemu di dalam surga Jannatun Na'im. Dan begitulah Umar bin Abdul Aziz, dia berkata menjelang wafatnya, dia mengatakan bahwa saya ini adalah manusia yang sangat ambisius dan obsesif. Kalau saya menginginkan sesuatu, jiwa ini belum akan tenang sebelum aku mendapatkannya. Dan hari ini aku berada pada posisi nomor 1 dalam urusan dunia, tapi jiwaku masih belum tenang karena ada satu hal yang belum aku dapatkan, surga Jannatun Na'im. Inilah al-himmah al-aliyah, obsesi tinggi. Mudah-mudahan ya tausiah singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan kita kembali pada pakem ini. Inilah asal kita, awal kita dibentuk ini sebetulnya. Ya, sebelum kita tahu apa-apa tentang Islam, kita dibentuk ini arahnya. Jadi kalaupun Allah sekarang bukakan semuanya pada kita, kita tetap kembali kepada as-salah ini agar supaya semuanya berjalan secara baik, solid,
kompak dan berhasil memenangkan di tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja yang bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.